Haleluya, how are you today? Good? Waduh, terima kasih ya. Luar biasa, luar biasa. Walaupun dingin tapi ini hangat saudara ya. Jadi nggak kedinginan saya. Saya tadi datang langsung dibilang apa? Wih, kayak orang tukang pajak. Katanya. Benar saudara. Kalau di Indonesia, saya kalau datang ke kantor pajak dulu pernah sekali saudara. Mereka pada hormat saudara. Saya juga bingung, kenapa ini pada hormat ya. Padahal saya yang ketakutan, udah ketakutan duluan. Tapi mereka, pagi Pak. Waduh ini kenapa nih? Tapi akhirnya mereka tolong. Tapi nggak tahu kenapa saudara ya. Mungkin kumis saya. Ya. Tapi pada saat saya di Australia, tukang pajak sudah bertobat. Ya, tukang pajak yang bertobat saudara. Amin. Haleluya. Oke saudara-saudara, mari kita langsung saja bahwa hari ini saya mau beri topik. Yaitu temanya berubah dan berbuah bagi kerajaan sorga. Ya, haleluya. Oke, bacaan hari ini. Wah, terima kasih. Waduh, ini diberkati loh kalau ada orang yang kasih minum. Ada ayatnya loh. Oke. Oke, saya baca saja saudara ya, kita baca sama-sama yuk. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin, saudara ya. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Ya, yes, Tuhan kita mau, tadi dari bacaan tadi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berbuah. Ya, bagi kerajaan sorga. Berbuah artinya hidup menjadi berkat, saudara. Hidup menjadi manfaat yang positif bagi orang di sekitar kita. Baik keluarga kita, teman kerja kita, semuanya saudara di sekitar kita. Kita mau dong kalau orang bilang begini, kalau ketemu nih orang nih bawaannya adem banget nih. Ya. Bawaannya sukacita, ya. Dari mana tuh ya? Itu loh jemaat GBIC. Nah, gitu kan mau dong, ya kan? Nah, kan enak. Jangan pas kita datang pada bubar. Ya, aduh males banget nih mau nih orang nih. Udah bete lagi ya, udah mau bawaannya udah marah-marah terus gitu. Kan gak mau kayak gitu saudara ya. Maka kita harus menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Harus berbuah, harus bisa dicicipi, harus bisa dirasakan oleh orang lain saudara. Pernah dengar pohon makan buahnya sendiri? Gak pernah kan? Gak pernah ya? Pernah kita lewatin gitu pohon mangga, satu sama lain buahnya pada ngegeragotin. Kan gak mungkin ya saudara, gak mungkin saudara. Jadi gak bisa seperti pohon yang tidak egois. Gak egois, kita juga hidup berpusat dengan, kita hidup berpusat juga dengan tidak pada diri sendiri kita saudara. Kita harus berpusat pada Kristus ya. Kristus yaitu kerajaan surga. Dan kita juga harus menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Ya ada orang bilang begini, Pak nanti deh Pak kalau saya nih kalau sudah meninggal saya bakalan sumbangin dah duit saya buat gereja, buat nanti bantu-bantu orang lah ya. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu pada saat kita hidup? Ya, bukan nanti. Sekarang ya, sesuatu yang berguna bagi kerajaan surga saudara. Kita harus jadi berkat bukan nanti tapi sekarang.
Pernah dengar percakapan babi sama sapi? Ya, lagi konseling babi sama si sapi ini. Pi, gua nih kesel banget sama manusia nih Pi, si babi sama sapi nih. Gue tuh kalau apa-apa dikait-kaitin sama gue. Kalau misalkan karyawannya males, lu males banget lu kayak babi. Kalau suaminya jorok nih, lu jorok banget kayak babi katanya. Kalau misalkan kegemukan dikit, lu gemuk banget kayak babi. Kayaknya dikait-kaitinnya begitu saudara. Tapi kalau ada orang mau merit, bawa kaki babi. Sama sate babi. Kata sapi, tenang Bi, begini Bi. Makanya Bi, kayak gue. Kalau saya, bermanfaat. Masih hidupnya susu saya diperah, diminum manusia supaya sehat. Saya buat membajak sawah supaya subur tanahnya. Kalau misalkan ada angkut-angkut barang, manusia taruh di pundak saya. Iya kan? Bisa jadi membantu manusia. Nah kalau saya mati pun saya jadi beef stick hurricane. Nah katanya maka dari itu saya tuh disayang banget sama manusia. Nah ya saudara ya, jadi tahu ya sekarang beda sapi sama babi. Oke ya, jadi kita harus bermanfaat bukan pada saat nanti kita meninggal tapi pada saat kita hidup. Amin. Tuhan mau kita menjadi pohon yang berbuah. Ya, Lukas 13 dikatakan pohon ara yang tidak berbuah, kata tuannya apa? Tebang sajalah. Katanya kalau orang Batak bilang kan, tebang saja. Tuhan ingin kita menghasilkan buah, saudara. Seperti seperti di Matius 3:8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, jadi buah pertobatan itu apa sih? Hati yang bertobat itu Tuhan yang lihat kan saudara ya. Tapi kalau buah pertobatan orang yang lihat. Ya buah pertobatan itu artinya apa? Bukti pertobatan. Bukti bahwa kita itu kalau dilihat orang banyak berubah karakter kita saudara. Ya berubah. Di Matius 16 berkata orang tidak bisa melihat Yesus di hati kita. Tetapi orang bisa melihat Yesus ketika kita saudara tampilkan ya karakter kita yang baik, yang diubah menjadi lebih baik, saudara. Nah, kita ingat yang tadi Winston bilang apa? Kita nggak usah baca ya. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi itu ya ada harus ya oke. Alright ya. Jadi sifat saudara itu harus mirip dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Ya kalau saya lihat sih muka-mukanya hampir mirip lah. Mirip ya. Beda-beda sedikit ya. Beda-beda tipis, beda-beda sedikit. Yesus sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Beda sedikit lah. Yesus sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Ya, jadi kayak tadi kalau orang deket sama kita nih bawaannya kan adem, sukacita kan enak saudara. Ya kita bawaannya kalau kepengennya marah, istrinya aja sampai bilang loh, gila suami gue marah terus, setan juga kalah. Saya marahnya gila-gilaan saudara. Ya tahun 2025 ini kita harus mirip ya, makin mirip dengan Yesus ya. Buah-buah daging, hawa nafsu, persengketaan, percabulan, buang itu semua. Ya diganti menjadi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri ya. Jadi penguasaan diri ya. Sebab ketika kita memulai perubahan itulah tandanya kita sudah berubah, saudara ya. Sudah berubah. Kalau kita hasilkan buah pertobatan itu kan biar karakter kita semakin mirip dengan Kristus ya. Yang dulu suka marah, sekarang jadi
ramah, ya. Yang dulu perongrong sekarang penolong, ya. Yang dulu suka gosip sekarang sering worship. Yang dulu suka komplain sekarang komplimen, ya. Itu berubah saudara, harus berubah. Harus berubah. Ya, yang kedua apa? Buah bibir. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Buah bibir itu artinya pujian, penyembahan, ya. Yang baru tidak tadi kita nyanyikan, ya, pujian, panjatkan semua. Saudara-saudara, itu persembahan, ya, yang menyukakan hati Tuhan. Amin, ya. Kalau hari Idul Adha kan saudara sepupu kita kan bawa apa, kambing domba, ya. Itu buat korban, itu persembahan, ya. Itu lain, saudara. Kalau kita orang Kristen nggak perlu itu lagi, saudara. Tapi pujian penyembahan itu, ya. Nah, simbol aja kalau kambing domba, ya. Tapi kalau Yesus itu kenyataan, ya. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekarang banyak orang Kristen itu mau setback lagi ke perjanjian lama. Pemberkatan rumah dia tabur tepung. Ya, ada dengar gitu kan, tabur tepung, tabur garam. Ya, ada yang kayak gitu, saudara. Nah, dia mau balik lagi ke situ. Padahal kita berdoa saja dalam nama Yesus. Nama Yesus yang luar biasa. Ya, Yesus nama di atas segala nama. Yang akan memberkati kita, yang akan memberikan kita kemenangan. Ya, itu bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi sekarang kalau kita ibadah nggak usah bawa kambing domba lagi parkir di depan, nggak usah, saudara. Ya, tapi kita bawa korban persembahan, ya, yaitu pujian, penyembahan kita, saudara. Nah, makanya datang kita sebelum pujian. Cihatin waktu itu kan ada seminar itu kan bilang doa sebelum kita datang sebelum pujian. Jangan kayak bioskop, kalau bioskop ada iklannya, ya kan, baru filmnya. Jadi kalau bioskop entar lu skip dulu iklannya, baru kita datang belakangan gitu, ya. Bukan, saudara, bukan seperti bioskop, ya. Jadi bukan, ibadah itu bukan tontonan, tapi tuntunan. Kalau film Korea tontonan, jangan dibalik. Film Korea, sekarang film Korea tuntunan. Makanya pada make up Korea, kayak Korea. Jadi ya ibadah jadi tontonan terbalik, saudara. Jadi jangan dibalik, saudara, ya. Jadi ngikutin film Korea malah bukan ngikutin yang firman Tuhan, ya. Jadi jangan pujian penyembahan itu diwakili oleh worship leader. Kita juga, saudara. Ya, kalau nyanyi sukacita kan angkat tangan. Kata Cihatin angkat tangan. Kata, ya, kalau sukacita jangan lihat situasi. Lagu yang serius, jangan yang sukacita jadi serius gitu loh, ya. Masa lagu Garuda Pancasila sama segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kalau Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kan gak bisa, ya. Makanya Cihatin angkat tangan, ya. Jangan angkat tangan, jangan begini. Ada yang jempolnya doang. Segala puji syukur, jempolnya doang yang tepok-tepok, saudara. Harus memuji Tuhan, ya. Angkat hati kita. Ya, jadi kalau datang ke rumah Tuhan itu bermazmur gitu, ya. Tadi kan ada penyembahan, ya, sembah Tuhan. Kau Allah yang mulia gitu, sembah Dia. Gitu. Mau nadanya kayak apa terserah, saudara. Mau nadanya kayak apa terserah. Yang penting kita menyembah Dia. Karena Dia layak yang disembah. Ya, layak yang disembah. Jadi ya kalau saudara sepupu kita itu namanya mengaji, ya. Kalau kita bermazmur, ngucapin kata-kata, ya, kasih kepada Tuhan bahwa Dia sangat baik, saudara. Dia terlalu baik, ya. Ya, mulai sekarang setiap kali ibadah berikan pujian, saudara. Ya, udah dikasih tahu kalau Cihatin kemarin, ya. Nah, bagaimana kita buah bibir juga berbicara tentang kata-kata yang menyemangati, encourage, profetis. Ya, jangan kalau kita lagi lemah, kalau suami lagi lemah, gitu kan. Istri kita membangun kata-kata iman yang udah lapap. Jangan kalau lagi stres gitu, ya, pulang kantor atau apa, jangan bilang, "Papi, jangan takut, jangan khawatir. Immanuel, Allah beserta kita, ya, Pap." Wah, kan enak, ya kan?
Benar nggak? Oh, Pap, tenang Pap, kita Allah beserta dengan kita. Dikuatkan dengan kata-kata iman saudara. Dia disertai dengan doa. Pasti kan suaminya lebih apa ya? Lebih semangat, lebih tenang. Jangan melemahkan sama suaminya. Pap, tuh Pap, lihat tuh Pap tetangga kita Pap. Lihat tuh, mobil baru tiap tahun Pap. Tuh, lihat tuh, Kia putih, ada stiker-stikernya. Baru itu Pap, masa kita cuma toilet doang merek Kia. Lemes saudara kalau suami digituin, ya kan? Gak apa-apa gitu kan. Kalau Lani ini, istri saya ini kata-katanya membangun. Selalu. Ya, selalu bangun dia. Selalu kata-katanya mengenai bangunan maksudnya. Jar, kamu bisa bikin kamar mandi loh. Gak bisa Lan. Bisa, kamu bisa. Kamu mah orangnya bisaan. Gak bisa Lan, ntar gimana Lan, gue gak bisa. Bisa, coba deh, coba. Lu coba dulu deh, coba. Bisa, coba ya. Jadi coba, karena cinta kasih ya saudara ya. Karena cinta. Mau bikin apa, taman, mau bikin apa, pergola bangun. Ya mengenai bangunan lah, jadi membangun. Kalau sekarang bisa gempor. Karena udah tua, udah gak bisa saudara, udah lemas. Aduh, iya saudara ya, itulah. Tapi ya karena cinta, jadi kita mesti apa ya, semangat ya. Menyenangkan, hati Tuhan menyenangkan hati istri juga saudara ya. Juga kalau kita seorang Kristen juga kita harus tahu bahwa misalkan kita buka bisnis saudara ya. Buka bisnis ada kafe, kita mesti tahu saudara, kita tuh customer kayaknya kepengennya nih ke kafe sini nih, gitu ya. Karena ada damai sukacita, damai sejahtera. Kalau asal datang, hi darling, ya bisa mengingatkan loh. Kalau orang coba ke kafe sekarang, perhatikan saudara, kalau ke kafe, what do you want? Medium cappuccino skim cap, $5. Thank you. Kita bayar aja, orangnya udah pergi. Dia lagi ngerjain ini, kita bayar tuh. Tapi kalau, coba, back and go. Hi darling, how are you today? Oh, it's very cold outside. Don't worry, please sit down. I will make a coffee for you. I'll make you warm. Coba, so sweet. Nah, jangan jealous karena darling itu bukannya darling sweetheart loh, Ci. Tapi itu darling itu singkatannya apa? Dollar coming. Jadi kalau darling itu dollar coming. Daripada kucing-kucingan, tapi itu singkatan dollar coming. Hi darling, dollar coming. Jadi cepet darling. Dollar coming, ya kan? Kucing-kucingan nggak boleh Ci, nggak boleh itu. Tapi perkataan itu darling, dollar coming, darling. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Kartunya saya buka Pak, ya kan? Jangan takut Pak. Iya kalau coba. Pasti orang datang ke Back and Co. Nggak mungkin ke yang lain saudara. Yang lain tuh udah biasa. $4. Ya udah. Kalau kita kan enggak ya. Pasti aduh merasa sukacita. Enak nih ngopi di sini ya. Dilayanin. Please sit down. I make you warm. Don't worry. Ya, outside gitu. Saya tahu rahasianya. Oke, buah bibir juga bicara soal pengucapan syukur saudara ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Ucapan syukur adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan ya. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Yaitu
Pengucapan syukur, mengucap syukur sebagai korban. Ya, korban itu sakit, korban itu kan mati, saudara. Ya, binatang yang dikorbankan itu mati, saudara. Nah, ini bicara bahwa kedagingan kita, saudara ya, bahwa nafsu kita harus disembelih, harus disalibkan. Ya, itulah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, persembahan syukur itu yaitu sebagai korban itu, saudara ya. Di Mazmur 37:4 saya nggak tampilkan, gembira dulu baru diberkati atau diberkati dulu baru gembira, ya. Gembira dulu. Gembira dulu, dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau saudara dapat berkat lalu gembira, itu udah normal, udah biasa, saudara. Contoh dikasih uang $1.000, kita pasti gembira ya, bersyukur ya, pas dapat uang $1.000. Tapi anak Tuhan walaupun menghadapi masalah, belum lihat mujizat, belum lihat berkat, tapi kita tetap harus bisa bersyukur. Amin, saudara. Nah itu, saudara, itu bedanya. Buah Injil. Nah, tahukah kalau dalam buah itu kan terdapat benih, ya. Kalau buah mangga itu ya ada benih mangga. Jeruk itu ada benih jeruk. Jadi pada saat kita tanam mangga, ada benihnya, dia akan menghasilkan mangga dan bermultiplikasi. Ya, dan di situ juga Tuhan mau kita juga seperti itu. Ya, Roma 1:13-15 itu yang dimaksud dengan buah, Paulus itu mengatakan begini, ingin pergi ke Roma katanya untuk memberitakan Injil di sana gitu. Dan dia harap pelayanannya berbuah. Bukan. Berbuah. Buahnya apa? Jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ya, jiwa-jiwa yang dimenangkan. Buah Injil itu maksudnya Tuhan mau kita supaya menginjil, supaya dapat jiwa-jiwa baru yang dimenangkan, yang diselamatkan karena kesaksian kita, karena kesaksian yang diberikan. Ya, begitu Tuhan ingin juga kita menghasilkan buah, ya, yaitu buah-buah jiwa baru yang diselamatkan. Amin, saudara. Nah, bagaimana caranya kita menghasilkan buah-buah tersebut, ya? Pertama, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 4-5, ya. Nanti baca sendiri. Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Yesus masuk hati kita. Dan kita ada di dalam iman dan kasih karunia Yesus Kristus, ya. Tidak tinggal di dalam Kristus itu artinya apa, saudara? Connect dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ya. Seperti saklar, saudara ya. Saklar ini connect. Kalau nggak connect, kita nggak bisa, saudara ya. Kita nggak bisa menghasilkan buah yang tadi buah roh itu, saudara. Jadi kalau kita connect seperti kipas angin, nggak bakalan nyala kalau nggak di-connect, saudara. Bisa kalau pakai tenaga kita bisa beginiin, ya. Tapi ya pakai tenaga kita, ya kan. Kipas angin bisa, tapi kalau kita connect ke sini, kipas angin itu otomatis menghasilkan angin. Akhirnya apa? Kita bisa merasakan adem, ya. Kita bisa merasakan, wah, karena apa? Ada connect sumbernya, connect ke sumbernya, saudara ya. Amin, saudara ya. Alkitab berkata orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kenapa dia berbuah? Karena hidup di tepi aliran air. Ya, ada sumber kehidupan. Ada sumber yang selalu memancarkan air, ya, menyegarkan sehingga hidup dan berbuah. Kalau kita hidup dengan Tuhan, pasti buah roh itu pasti muncul, saudara. Pasti muncul, saudara. Enggak ada kan kalau pohon yang stres mikirin, aduh kapan nih gue berbuah. Enggak ada, yang penting dia berada di tepi air, dia menghisap sari-sari makanan, dia akan otomatis berbuah, saudara ya. Jadi pohon gak ada istilahnya pohon ngeden buah. Mau berbuah itu ngeden, ya, nggak ada, saudara ya. Kita juga nggak begitu, saudara ya. Kita mau marah, ya kalau kita ada buah roh, damai, saudara ya. Nggak terusik, lu mau apa terserah, ya saudara ya. Nggak ada terusik, ada damai sejahtera, saudara, di sini, di hati kita.
Ya, orang mau marah, orang mau ngusilin kita. Aduh, pokoknya keep moving. Yang penting pandangan kita tetap ke Kristus. Itu aja saudara. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Ya, coba kalau saudara jarang doa, jarang berintim dengan Tuhan, pasti nanti akhirnya apa? Marah-marah, kesel. Coba cek kalau kita lagi marah-marah itu, coba kita cek. Apakah ini kan kalau mobil aja sering dicek nih, apa ada yang masalah nggak nih problemnya. Jadi seperti itu saudara, kita harus cek lagi ya. Kalau kita dekat Tuhan pasti ya. Kalau istri segala marah-marah, suami marah-marah ya paling Bapak ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat ya. Coba kalau marah-marah, kalau kita udah jauh sama Tuhan, suami marah, istri cerewet, Bapak salibkan dia, katanya ya, salibkan dia. Jadi coba saudara, pasti saudara, itu rumah tangga bisa berantakan tuh piring terbang UFO. Ping, 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 ping. Waduh, udah gak tahu deh gimana ya, pecah saudara. Jadi ya coba kita terus ya, harus dekat dengan Tuhan ya, amin. Jangan-jangan, Pak, karena dia diktator Pak. Kamu apa? Saya gladiator. Waduh, udahlah berantem, hancur lah ya. Jadi kalau saudara kalau minggu ini kalau kita jengkel, aduh bawahnya nih jengkel banget nih, ngambek, coba deh kita cek ya relasi kita dengan Tuhan ya. Hidup dengan Tuhan beda banget, karakter kita beda banget saudara ya. Lebih indah saudara, lebih indah. Ya, kalau kita mau berbuat apa? Kita dibersihkan ya oleh firman. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman itu seperti apa? Cermin. Ya, kalau kita bercermin kan, oh ada yang hitam di sini flek nih ya. Oh, oke, di sini bulu matanya mungkin kurang ini kan bercermin ya. Firman itu bagaikan air yang menjernihkan hidup kita. Apalagi firman itu seperti pedang bermata dua ya. Kesana kesini, sodok sini. Sebelum saya khotbah juga ketusuk dulu saya, ya kan? Jangan suami istri duduk sebelah-sebelahan. Tuh, buat lu tuh. Buat lu tuh, firmannya tuh. Gitu kan? Bukan saudara, itu buat kita. Buat diri kita. Ya. Kalau hati keras, kalau firman itu seperti palu katanya, palu godam. Kalau hati yang keras dipalu supaya kita dimurnikan, saudara ya, diproses lah gitu ya. Kalau keras, kita semua keras dulu saudara, saya juga keras saudara ya. Jadi zaman now itu nggak ada itu yang namanya nggak bisa dengar Alkitab, ya nggak ada. Kalau dulu Alkitab bawa buku, ya kalau sekarang apa Alkitab, ada pakai iPad, tab tuh ya, namanya Alkitab sekarang, bukan Alkitab, ya Alkitab hampir sama loh, ya tab sama yang buku Alkitab, kalau yang sekarang iPad sekarang Alkitab saudara ya. Jadi nggak ada yang istilahnya, aduh Pak, soalnya nggak bisa bawa buku nih, Alkitab, ada Alkitab. Oke, tinggal di dalam Kristus itu diproses oleh Tuhan Yesus ya. Kalau Yohanes 15 ayat 2, kita mau lebih banyak berbuah. Itu buahnya itu harus diproses buahnya rantingnya. Rantingnya itu dipilih ya, dipotong, diiniin gitu ya. Dulu saya pernah sama Lani itu, Lan yang mana Lan? Kalau saya kan nggak tahu. Kalau saya main babat aja saudara, buang aja gitu. Dulu pernah satu pohon saya buang karena saya pikir itu jacaranda itu kan lagi musim winter, kan pada mati. Ini kering banget nih, saya buang aja. Pas si Lani pulang, ini kemana pohonnya? Kalau mau pohon mesti sama Lani. Yang ini, trik di trim di mana supaya berbuah gitu ya.
Gitu saudara. Jadi pernah melihat pohon dibersihkan kan ya. Jadi nggak pakai tisu halus gitu. Enggak saudara. Dibersihkannya itu sakit saudara. Sakit kalau diproses sama Tuhan itu pasti sakit. Sakit tapi tujuannya dibentuk menjadi indah. Ya, menjadi indah. Kalau saudara nggak mau dibentuk, dibentak. Ya, saya orangnya nggak mau dibentuk, bandel, dibentak saudara, sampai stres, depresi, itu saya. Ya, dibentuk, dibentak, naik mobil, full, nggak boleh dulu naik mobil saya disalip. Tanya mama, ya mama saksinya, Lani nyubitin. Jar udah jar. Sekarang dicubitin karena apa? Kelamaan. Lu kayak orang tua ya cepetan dong. Iya lama gitu ya. Karena saya kan udah sabar kan. Udah ya biarin aja deh ya. Kalau dulu, siapa yang masih begitu? Bertobatlah. Ya, siapa yang masih begitu? Ya, dulu ngerokok, main judi, ya. Udah dibentuk saudara, diproses. Ya, sakit, stres dulu, apatis dulu, depresi dulu, udah nggak mau hidup. Proses, itu prosesnya sakit saudara. Kadang-kadang masing-masing kita pasti diproses sama Tuhan. Bukannya Tuhan jahat, tapi Tuhan itu kepengen deket sama kita. Ya, ada yang melalui sakit penyakit. Kata Tuhan, kembali sama saya. Yuk nak, bapak ini kepengen deket sama kamu. Itu saudara, cuma itu doang saudara. Ya, saya itu kalau Korusti yang tahu lah saya. Mau pakai topi, ngerokok ya Korusti ya. Dibentak saudara. Ya, tapi puji Tuhan ya. Puji Tuhan semuanya indah. Ya. Oh kulitnya hitam kata mama. Kulitnya hitam katanya ya. Dulu saya nganterin mama ke Marubra dulu sejam. Saya di parkiran gereja mana tuh mah. Saya ngerokok. Iya. Saya ngerokok ke gereja. Saya ngebut ya mas sekali ya saya ngebut. Karena saya kesel. Aduh gue minggu-minggu mau istirahat. Nganterin ke gereja lagi ya. Udah semua. Udah sekali tuh ya. Makanya saya nunggu di tempat parkir saya ngerokok. 2 jam ya. 2 jam, 1 jam setengah, 2 jam ngerokok. Saya nganterin. Pulang diocehin. Tadi khotbahnya begini Fajar. Bagus khotbahnya. Saya gak dengerin saudara. Gak dengerin keluarginnya. Iya. Ya tapi ya itu diproses. Saya bandel makin bandel ya makin stres saya. Gitu. Tapi puji Tuhan saya menyerah. Ya, tapi masih panjang lah. Ngerokok itu prosesnya kalau saya ceritanya panjang nanti saudara ya. Nah, bagaimana besi bisa lebih tajam saudara? Itu diproses ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau kita orangnya keras kayak batu, Tuhan hadapkan dengan orang lain yang lebih keras lagi seperti baja. Ayo, mau yang mana? Ya. Mau keras-kerasan ya. Kalau saudara orang itu tersinggung, pasti dihadapinya sama orang-orang yang tersinggungan juga. Ya. Pasti sampai rasa tersinggung kita habis. Itulah proses dari Tuhan. Yang biasanya memproses kita itu kan orang-orang dekat. Ya. Suami, istri, anak. Begitu saudara. Tetangga. Dibersihkan itu artinya makin hari makin berbuah. Karakternya makin bagus. Kasihnya, sabarnya. Ya tapi ini proses dari Tuhan. Jadi lebih sabar, lebih penuh dengan kasih. Saya percaya sifat-sifat yang tidak berguna dalam hidup kita, sifat-sifat yang tidak baik dipenggal, ya, dikerat. Nah, saya ada satu video. Bisa ditampilkan video suaranya? What's a tree's most important job? What's a tree's most important job? It's not what you think. Some believe it's to bear fruit. It's not. Others think it's to provide shade or shelter.
No! A tree's most important work is to grow towards the sun. The sun is the power source, and when the tree has power, it naturally produces fruit and shade. It's the same for Christians. Sometimes we focus so much on bearing fruit and doing good works that we lose sight of what's most important, growing closer to the sun. A tree that pulls away from the sun and focuses rather on providing fruit and shelter will die. And so will you. Therefore, focus first on knowing Jesus, because He is eternal life, and then you will naturally bear much fruit, the fruit of the Spirit. Tim musik harap maju. Ya, jadi fokus dulu ke Tuhan Yesus kita, kerajaan surga. Nanti akan terus berbuah. Buah, yaitu buah pertobatan tadi, karakter yang makin indah, buah bibir, pujian dan penyembahan, buah Injil, yaitu jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Kristus. Amin. Yuk kita mari berdiri saudara.